Sudah kelihatan belum? Udah kan? Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok satu akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis dampak lingkungan, di mana akan dijelaskan oleh Neza Priscilia. Kepada Neza kita persilahkan. Ya, terima kasih kepada kakak moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, eh, rekan-rekan mahasiswa mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu beranggotakan Kakak Lasri Nur dan saya sendiri Nizati Surya. AMDAL. Apa itu AMDAL? Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian yang mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha dan atau kegiatan serta temuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Manfaat AMDAL di sini ada beberapa poin. Yang pertama dari pemerintah, manfaat yang dapat didapatkan oleh pemerintah yang pertama, AMDAL dapat membantu proses perencanaan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan yang terjadi pada lingkungan. Selanjutnya, AMDAL dapat membantu mencegah konflik yang terjadi dengan masyarakat terhadap dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan atau usaha. Selanjutnya, AMDAL dapat menjaga agar proses pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, dan AMDAL dapat membantu mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan lingkungan. Dan ini manfaat yang dapat dirasakan oleh pemrakarsa atau pelaksana usaha. Yang pertama, AMDAL dapat membantu membuat usaha atau kegiatan menjadi lebih terjamin dan aman. AMDAL dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengajuan kredit atau hutang usaha di bank. AMDAL dapat dijadikan sarana dalam membantu interaksi dengan masyarakat sekitar sebagai bukti dari ketaatan terhadap hukum. AMDAL dapat menjaga agar proses pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, dan AMDAL dapat membantu mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Dan masyarakat dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama, AMDAL dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai dampak yang terjadi ke depannya setelah usaha atau kegiatan tersebut dijalankan. Selanjutnya, dengan AMDAL, masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan dan mengontrol kegiatan tersebut. Dan dengan AMDAL, masyarakat dapat ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan berpengaruh pada lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu proses dan atau prosedur AMDAL. Menurut penyusunan AMDAL dan uji kelayakan AMDAL pada pasal 21 PP nomor 21 tahun 2021. Yang pertama, AMDAL disusun oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan pada tahap perencanaan suatu usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, lokasi rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Yang ketiga, kesesuaian lokasi rencana usaha dan atau kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 2
dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, dalam hal lokasi rencana usaha dan atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan. Selanjutnya, juga tercantum pada pasal 22, dalam menyusun AMDAL, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menggunakan pendekatan studi. Ada 3 studi yang digunakan. Yang pertama tunggal, terpadu, dan kawasan. Dan juga tercantum pada pasal 25, penyusunan AMDAL dimulai dengan penyediaan data dan informasi sebagai berikut. Yang pertama, hasil penapisan kewenangan penilaian AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 20. Yang kedua, deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan. Yang ketiga, rencana lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan. Dan hasil pengumuman serta konsultasi publik. Pada pasal 26 juga tercantum AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 1 terdiri atas yang pertama formulir kerangka acuan, yang kedua AMDAL, dan yang ketiga RKL RPL. Dan pada pasal 27, yang pertama penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dilakukan melalui tahapan. Yang pertama, pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, pengisian pengajuan, pemeriksaan, dan penerbitan berita acara kesepakatan formulir kerangka acuan. Yang ketiga, penyusunan dan pengajuan AMDAL dan RKL-RPL, serta penilaian AMDAL dan RKL-RPL. Pada ayat 2, pemeriksaan formulir kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B, dan penilaian AMDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D, merupakan bagian uji kelayakan AMDAL. Daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan merupakan cara menetapkan wajib atau tidaknya AMDAL dalam satu kegiatan usaha. Tercantum diambil pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 yang merupakan bab 2. Pada pasal 3 berbunyi, setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Ayat 2, kriteria usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas: 1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Yang ketiga, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerangka lingkungan hidup serta pemborosan dan pemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Yang keempat, proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya, serta proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya. Selanjutnya, introduksi tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad organik. Selanjutnya, pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati, kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara, serta penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Tetap pada ayat 3 berbunyi rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang besaran atau skalanya wajib AMDAL dan atau jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang lokasi usaha kegiatannya dilakukan di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami, lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada pertanyaan. Tanggapan atau saran dari Bapak Ibu rekan mahasiswa bisa langsung bertanya ke kami.
Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada Neza Prisilia. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Dari teman-teman, apakah ada tanggapan berupa pertanyaan atau saran? Hmm. Hmm. Kriteria yang maaf yang mana ya? Yang tulis. Ini ya. Mhm. Hmm. Terima kasih kepada Bapak Kristo atas pertanyaannya. Sebentar kami akan diskusikan dulu dengan Neza tentang pertanyaan berarti inti dari pertanyaan Pak Kristo adalah apa kriteria atau prosedur wajib yang mewajibkan AMDAL. Berarti dasar. Kriterianya kriteria yang lebih mendasar atau bagaimana Pak Kris? Iya. Oke, oke. Oke, ditangkap ya pertanyaannya. Terus, sebelum menjawab pertanyaannya Bangkus, mungkin dari kok jadi pilih moderator ya. Kak Asri tadi sinyalnya agak ini. Ya, mungkin membantu Kak Asri. Mungkin dari uh, Bapak Ibu, rekan mahasiswa, masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kami mohon meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan Bapak Krisna. Iya ya.
Oh, baik, kawan-kawan semua. Kami simpan dulu pertanyaan dari Pak Kristo tadi. Kami cari dulu jawaban atas pertanyaan tersebut. Jadi mungkin kita bisa lanjutkan lagi presentasi dari kelompok lain seraya mencari jawaban untuk pertanyaan dari Pak Kristo tadi. Sebelumnya, sebelum lanjut, berarti barusan baru dapat satu poin dari pertanyaan Mbak Kris. Mungkin bisa membantu mengklirkan dari pertanyaan Mbak Kris. Jadi tadi pertanyaannya kriteria dasar ya dari wajib AMDAL itu seperti apa. Mungkin saya tidak bisa menjabarkan keseluruhan, tapi saya bisa mengambil satu poin dari pasal 3 tersebut. Pasal 3 ayat 2, yaitu poin proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi dan sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya, itu juga masih tertera di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 ini, namun tidak saya cantumkan di dalamnya. Itu ada di ayat 5, masih pasal yang sama, tapi pada ayat 5, rencana usaha dan atau kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B meliputi rencana usaha dan kegiatan yang batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung dan atau berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut. Jadi untuk kriteria dasarnya itu batasnya selagi bisa tidak bersinggungan langsung dengan kawasan lindung tersebut dan atau dampaknya tidak mempengaruhi secara signifikan pada kawasan lindung tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Bang Kris. Bagaimana Bang Kris? Oke, kembalikan lagi ke Kak Lasri. Ya, terima kasih kepada Neza. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf atas kekurangan atau ketidakpuasan mengenai presentasi kami ataupun jawaban dari pertanyaan yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin end share ya, stop share. Silakan lanjut ke kelompok selanjutnya. Kayak ini. Bisa. Nah, jasa screen kakak, abang-abang, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau nggak bisa share, bisa kirim ke kakak aja. Insya Allah. Bisa ya? Nah, buka kakak. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami mengenai pengertian AMDAL, manfaat AMDAL, dan analisis dampak lingkungan yang akan dibacakan oleh Fadila. Kepada Fadila dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya mewakili grup akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana itu berjudul bertentangan dengan AMDAL, yang mana di sini kita beranggotakan yaitu ada Kak Gebi dan saya sendiri Fadila. Nah, langsung saja.
Untuk pertamanya kita masuk dulu yaitu pengertian. Apa sih itu AMDAL gitu? Jadi AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan usaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang mana ini diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Nah, dari pengertian kita berlanjut ke manfaat, yang mana dalam PP Nomor 22 Tahun 2021, manfaat AMDAL adalah telaah yang secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan. Jadi dalam dampak itu, AMDAL berperan sebagai dokumen wajib atau syarat wajib yang dimiliki oleh setiap usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Nah, untuk manfaat AMDAL sendiri kita di sini terdapat 4 poin, yang mana pertama, manfaat AMDAL bagi pemilik usaha, yang kedua, manfaat AMDAL bagi pemerintah, yang ketiga, manfaat AMDAL bagi masyarakat, dan yang terakhir yaitu manfaat AMDAL bagi masyarakat. Untuk pertama kita membahas yaitu manfaat AMDAL bagi pemilik usaha terlebih dahulu, yang mana ada beberapa poin. Yang pertama yaitu memberikan gambaran atas manfaat, risiko, dan kegiatan yang dikelola. Yang kedua, memberikan gambaran yang jelas atas kondisi lingkungan hidup setempat, baik biogeofisik, sosial ekonomi, dan budaya masyarakat di sekitar lokasi. Yang ketiga, sebagai bahan pengujian secara komprehensif atas perencanaan proyek, sehingga pemilik usaha dapat memperkecil risiko dan kelemahan-kelemahan yang mungkin muncul. Yang keempat, sebagai landasan perencanaan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan merupakan bagian dari pengelolaan pembangunan usaha. Yang terakhir, yang kelima, sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di sekitar lokasi usaha terhadap pengamanan dan keselamatan usaha. Nah, dari yang pertama ini pemilik usaha, kita berlanjut ke bagi pemerintah. Manfaat bagi pemerintah diantaranya yang pertama, mengontrol penggunaan sumber daya alam dan lingkungan oleh pemilik usaha. Yang kedua, mencegah kerusakan dan pemborosan penggunaan sumber daya. Yang ketiga, menghindari konflik dengan proyek lain atau masyarakat di sekitar lokasi proyek. Yang keempat, menjamin manfaat mengontrol pengelolaan lingkungan oleh pemilik usaha. Yang kelima, yang jelas atas suatu proyek bagi masyarakat umum. Yang enam, memberikan jaminan bagi keberlanjutan pembangunan. Yang ketujuh, meningkatkan tanggung jawab semua pihak terhadap pengelolaan lingkungan. Yang kedelapan, sebagai bahan masukan bagi perencanaan pembangunan wilayah. Yang kesembilan, mendukung pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Yang 10, mendukung penelitian terkait dan pengembangan penelitian. Nah, setelah dari masyarakat dari pemerintah lanjut ke masyarakat. Yang pertama, manfaatnya yaitu mengontrol pengelolaan lingkungan oleh pemilik usaha. Yang kedua, mengontrol penggunaan sumber daya alam dan lingkungan oleh para pemilik usaha. Dan terakhir, menambah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya manfaat terakhir yaitu manfaat AMDAL bagi lingkungan hidup. Di sini terdapat dua, yaitu terpeliharanya kualitas lingkungan secara baik, dan yang kedua, terjaminnya ketersediaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, untuk dari manfaat, kita secara khusus AMDAL itu bermanfaat sebagai hal berikut. Jadi secara khususnya gitu. Yang pertama, langkah pencegahan agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak berdampak buruk, rusak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, mencegah efek samping dari pengelolaan sumber daya terhadap sumber daya yang lainnya, aktivitas proyek lain, dan juga masyarakat agar menghindari munculnya pertentangan baru ke depannya. Yang ketiga, pencegahan dampak kerusakan lingkungan akibat pencemaran. Dan yang terakhir, agar dapat diketahui manfaat yang berdaya guna dan bermanfaat bagi negara dan masyarakat. Nah, tadi yang kita bahas itu mengenai manfaat. Nah, kita berlanjut kepada proses atau prosedur AMDAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Yang mana diantaranya yang pertama yaitu adanya usulan tertulis rencana usaha atau kegiatan kepada Menteri. Yang kedua, AMDAL disusun oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menyertakan informasi dan lokasi rencana usaha atau kegiatan. Yang ketiga, penanggung jawab usaha atau kegiatan menggunakan pendekatan studi. Yang keempat, penyusunan AMDAL dilakukan oleh ahli yang bersertifikat. Kemudian dilakukan langkah-langkah selanjutnya seperti pertama,
penyediaan data, yang kedua deskripsi rencana usaha atau kegiatan, yang ketiga rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha atau kegiatan yang akan dilakukan, yang keempat yang paling terakhir yaitu hasil pengumuman akan dikonsultasi ke publik. Nah, yang terakhir ini mengenai kriteria usaha yang berdampak pada lingkungan yang wajib AMDAL. Jadi tetap berdasar Permen LHK, ini berdasarkan Permen LHK RI nomor 4 tahun 2021. Yang mana ini terdapat beberapa poin. Pertama itu pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Yang kedua eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Yang ketiga, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan pemerosotan SDA. Yang keempat, proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alami, lingkungan buatan, serta lingkungan budaya. Yang kelima, proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi kelestarian kawasan SDA atau perlindungan cagar alam. Yang keenam, introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, serta jasa training. Yang ketujuh, pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Yang kedelapan, kegiatan yang mempunyai risiko tinggi atau mempengaruhi pertahanan negara. Yang kesembilan, penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk lingkungan hidup. Nah, sekian hasil presentasi saya dan Kak Gaby. Untuk yang ini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Dingla yang telah menyampaikan presentasi kelompok kami. Selanjutnya kami akan masuk pada sesi tambahan saran maupun pertanyaan. Kepada rekan-rekan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan saran atau pertanyaan. Ini Ibu Moderator. Ya Pak, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah dipaparkan bahwa ada manfaat AMDAL ini bagi pemerintah, pemilik usaha, dan masyarakat serta lingkungan. Ya. Yang ingin saya sampaikan, seandainya manfaat AMDAL bagi masyarakat tidak dirasakan lagi, apakah masyarakat tersebut boleh mengusulkan pencabutan izin AMDAL tersebut? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Berarti saya ulangi pertanyaannya Pak, apabila AMDAL sudah tidak berdampak baik bagi lingkungan, apakah masyarakat boleh meminta pencabutan atas izin AMDAL tersebut? Ya, betul. Baik Pak, kami minta waktu untuk menjawabnya.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Heriawan. Ah, Apakah jika kegiatan yang tidak lagi berdampak baik kepada lingkungan, apakah AMDAL-nya bisa dicabut? Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa AMDAL izin pemerintah memastikan tidak ada penghapusan izin analisis dampak lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Otomatis lingkungan persetujuan merupakan persyaratan dasar dari perizinan. Maksudnya di sini, jika memang sudah diizinkan untuk suatu kegiatan, yang telah diizinkan AMDAL-nya, berarti tidak bisa lagi dicabut syarat AMDAL tersebut. Namun mungkin ada perbaikan-perbaikan ke depannya dalam kegiatan atau pelaku usaha yang menggunakan AMDAL tersebut. Jadi izin AMDAL-nya itu tidak bisa dicabut karena sepengetahuan saya gitu Pak. Karena sebelum kegiatan tersebut kita telah mengajukan izin terlebih dahulu. Jika izin sudah didapat, baru kita melaksanakan kegiatan tersebut. Jika di pertengahan jalan dalam kegiatan adakah itu berdampak buruk, positif atau negatif terhadap lingkungan, mungkin kita akan meminimalisir risiko-risikonya, bukan berarti mencabut langsung dokumen izin AMDAL-nya. Nah, izin menambahkan, Kak. Ya, silakan. Pak Riawan ada yang menambahkan. Kan dari pertanyaan apakah bisa dicabut atau tidak. Yang mana yang saya ketahui sebelumnya, dalam kita melakukan perencanaan pembangunan ataupun sudah mau melakukan pembangunan intinya, itu tidak bisa lari dari yang namanya AMDAL gitu Pak. Yang mana AMDAL itu wajib kita miliki sebelum kita melakukan pembangunan. Yang mana kalau misalnya sekarang kita belum merasakan dampak maupun positif atau negatifnya, tapi nanti di kemudian hari pada akhirnya kita bisa menuntut gitu Pak. Jadi ada landas-landasnya tuh, misalkan ada dampak negatif atau positif kan, negatif lah gitu. Jadi kita bisa menuntut kalau misalnya kita merasakan tidak sesuai dengan AMDAL-nya nih, kenapa jadi gini gitu. Nah, yang misalkan kita sekarang ini merasakan belum ada dampaknya, tapi kalau kita cabut, bahkan untuk kedepannya itu makin berarti gitu Pak. Kita nggak ada landasannya lagi untuk menuntut kemana. Iya. Terima kasih Pak. Iya Pak. Ya, jadi maksudnya itu Pak, tidak bisa mencabut izin AMDAL walaupun sudah langsung berdampak bagi kehidupan masyarakat. Baik, ada teman-teman yang ingin menambahkan, silakan. Kak Lastri jadi nambahin Kak. Masih jawaban kakak mungkin hampir sama seperti yang disampaikan oleh Gaby tadi. Cuman mungkin ada tambahan. Halo? Oke, silakan ya, Kak. Mungkin ini yang ada kakak dapat tambahannya mungkin kalau untuk usaha mungkin bisa jadi ada sanksi jika suatu usaha itu sudah bentar. Jika suatu usaha sudah terjadi dalam suatu usaha tapi dilakukan pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup, itu dapat dilakukan pembekuan perizinan berusahanya. Ya. Mungkin hanya itu tambahan dari kakak. Izin usahanya yang dibekukan. Terima kasih Kak. Iya, bukan AMDAL-nya yang dicabut, izin AMDAL-nya yang dicabut ya Kak. Iya. Izin usaha. Iya, izin usahanya. Baik, bagaimana dengan Pak Heriawan atas jawaban yang telah kami sampaikan? Nggak bisa kami terima. Terima kasih Pak. Jika tidak ada lagi, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin stop share ya. Apakah dilanjut ke kelompok berikutnya, Pak? Pak Chris, atau cukup? Ya, baik, biar saya sebagai moderator, Pak Chris bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf Pak, maaf nih udah dipotong Pak. Bapak, Selamat sepertinya Bapak sore. off cam aja nggak apa-apa Pak. Iya, Pada suaranya putus-putus, kesempatan Pak. terakhir ini kami dari kelompok 3 ya, ingin Yap, Bapak, supaya lancar Bapak ngomongnya, mungkin Bapak bisa off cam aja Pak, nggak apa-apa, nanti bisa kita baik. konfirmasi ke Pak Fajar ya. Langsung saja Pak Chris Kasihan Bapak. untuk memaparkan. Oke Pak.
Baik, nah, selanjutnya kita lanjutkan diskusi. Apakah sebagai pertanyaan atau saran, kami silakan. Kalau dari saya tidak ada pertanyaan, Pak, karena penjabaran dari kelompok 3 sudah sangat baik menurut saya, Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan, ada tambahan atau saran gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Bang, izin bertanya, Bang. Kedengaran? Eh, dari rangkaian yang, terima kasih Bang sudah memberikan waktunya. Nah, saya di sini ingin bertanya, yang mana tadi yang Abang sampaikan, salah satu itu mengenai prosesnya kan Bang, proses dari AMDAL itu sendiri. Nah, pertanyaan saya di sini, apa dampak jika rangkaian-rangkaian atau proses yang tertera itu tidak dilakukan atau yang tidak dilaksanakan, apa dampaknya gitu? Bagi baik bagi lingkungan sekitar ataupun perusahaannya sendiri gitu. Baik, terima kasih Bang.
Baik, rekan-rekan semuanya, apakah ada pertanyaan lagi, saran atau diskusi lainnya? Bang, mau nambahin dikit Bang. Dari itu kan eh, apabila misalnya rangkaiannya itu nggak dilakukan terus tidak keluar izinnya kan Bang, yang tadi yang Abang jelasin. Yang maksud kita tuh seandainya kan sudah berjalannya pembangunan gitu Bang. Ada nggak sih kemungkinan dari yang dampak-dampak yang telah direncanakan kan misalnya awalnya rencananya kita melakukan A agar ini tidak terjadi gitu kan. Tapi itu kan masih rencana-rencana masih analisisnya. Nah, namun ketika sudah dilaksanakan tuh ada kemungkinan nggak sih dari prosesnya itu dalam pembangunan itu melenceng gitu jadi. Yang mana yang kata Pak Heriawan tadi kan eh, kita bisa aja tidak merasakan manfaatnya gitu. Yang ada kecurangan atau segala macam gitu. Kalau di luar dari segi perizinan, kalau dari apa menghasilkan perizinan itu gitu. Ngerti nggak sih Bang maksudnya? Iya. Ah, iya, iya. Iya, iya, iya. Gitu Bang. Hmm. Iya, misalnya itu ada dampaknya nggak sih Bang? Apa ada hukuman atau ada gimana gitu? Mana ya? Berarti biasanya itu diaudit lagi kan nggak sih Bang? Diaudit lagi itu sesuai atau enggak? Iya. Terima kasih Bang. Jadi, Kak.
Udah semuanya kan? Lagi tutup lah. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah menyampaikan presentasi kelompoknya. Baik, sebelum menutup perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Baik, jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.